Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Dari hamba Allah, bagaimana hukumnya seseorang keluar dari Islam? Yang kedua, dan bagaimana kita menyikapi seseorang tokoh keluar dari Islam, Ustaz? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikatakan oleh para salihin, nahnu fi rawhin wa rahah wa huburin wa istirahah, ni'matul Islam a'la ni'mah halat bisaha. Kami hidup dalam kenikmatan yang luar biasa, kesejukan yang sangat indah. Kenapa? Apa yang kau miliki? Kau kaya, kau pangkat. Nikmatul Islam. Kami mendapat nikmat Islam, diberi hidayah, ditakdirkan menjadi orang Muslim. Ini nikmat yang sangat agung. Karena selain Islam, agama apapun itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu nas Al-Qur'an. Faman ibtagha ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Orang yang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah tanpa memeluk Islam, tanpa lewat Islam, syahadatu an la ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammad Rasulullah, kata Allah, falan yuqbala minhu. Apa yang dia lakukan, amal soleh apapun, kebaikan apapun, budi pekerti seindah apapun, tidak diterima oleh Allah. Allah yang menyatakan. Siapa yang berani mengatakan diterima ketika Allah mengatakan tidak diterima? Dan ditutup ayat ini dengan fahuwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat menjadi orang yang rugi karena sudah berbuat baik, karena sudah ibadah menurut agamanya, tapi tidak dapat apa-apa, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan, dan ini musibah yang paling besar bagi seseorang ketika dicabut nikmat hidayah dari Islam menjadi orang kafir, naudzubillah, murtad. Tidak ada musibah yang lebih besar menimpa seseorang ketika dia dicabut nikmat hidayah. Karena nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Ketika dicabut nikmat hidayah, berarti dia mendapat musibah yang sangat besar. Hukum orang yang murtad, pindah agama, pertama, semua amal baiknya, semua ibadahnya, semua amal saleh dihapus total oleh Allah, nol. Dan dosa-dosanya tetap. Ditambah lagi dosa riddah, dosa murtad yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Naudzubillah. Tidak bisa kita katakan betapa dahsyatnya dosa murtad. Naudzubillah. Kalaupun dia nanti kembali lagi ke Islam dapat hidayah, maka dia harus menggodoi sholat yang dia tinggal. Dia harus menggodoi puasa yang dia tinggal. Kewajiban-kewajiban wajib dia godoi. Setahun dia murtad, setahun dia harus godoi sholat itu. Ramadan seluruhnya harus dia godoi. Lain dengan orang kafir asli yang belum pernah mengenal Islam, kemudian dia masuk ke Islam, maka afallahu amma salaf. Semua dosa yang dia lakukan diampuni semua oleh Allah. Dia pernah minum, dia pernah zina, dia pernah apapun sebelum Islam dan belum pernah mengenal Islam, diampuni semuanya oleh Allah. Seakan-akan setelah dia masuk Islam, dia bayi yang baru dilahirkan ke dunia. Hani'an loh, beruntung dia dengan hidayah. Tapi orang yang sudah mendapat hidayah Islam, dia keluar dari Islam, ini sangat berat sekali. Ini sangat berat sekali. Ini hukum untuk dia. Bagi kita yang melihat siapapun yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia jatuh dari mata kita. Jatuh dari mata kita.
Mungkin yang tadinya ada penghormatan kepadanya, mungkin tadinya ada simpati dengan hal-hal yang dia miliki, tapi setelah dia keluar dari Islam, seyogyanya hilang semua simpati di hati kita untuk dia. Siapapun dia, tokoh apapun dia. Karena udah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh di mata Allah, maka dia harus jatuh di mata kita. Kemudian kita perlu kasihan. Ya, kita perlu kasihan. Kasihan orang ini. Apapun yang dia miliki, jadi apapun dia, sebanyak apapun harta, semuanya itu adalah kebinasaan, kesengsaraan yang menunggu dia. Na'udzubillah, adab yang sangat dahsyat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Kemudian ketiga, kalau tokoh bisa seperti itu, bagaimana dengan kita? Kita harus takut. Takut iman ini dicabut oleh Allah. Takut hidayah ini dicabut oleh Allah. Ini yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan tentang syaitan. Sesungguhnya syaitan mengatakan, qasama dhahri, hancur punggungku, artinya celaka aku, man sa'alallaha husnul khatimah. Siapa yang minta kepada Allah untuk husnul khatimah, itu kata syaitan, itu membuat saya celaka, membuat saya sedih. Kenapa? Karena orang yang takut su'ul khatimah, dia akan menjaga imannya. Karena takut dia dicabut imannya, dia akan menjaga, dia akan tambah kuat imannya dan selalu waspada dan tidak akan sombong. Karena dia takut sewaktu-waktu dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak takut su'ul khatimah, dia akan semena-mena, dia akan ceroboh, dia akan berkata dan bersikap yang sangat tidak dihimbau. Kata Habib Abdul Haddad dalam kitab An-Nasaih Diniyah atau yang lain, beliau mengatakan, siapa yang takut su'ul khatimah, ini yang terpuji, insya Allah dia akan meninggal husnul khatimah. Sebaliknya, siapa yang tidak takut su'ul khatimah, dia seakan-akan yakin dirinya akan jadi orang muslim sampai meninggal dunia. Seakan-akan dia dapat jaminan, dia akan tetap mukmin, muslim. Orang gak takut su'ul khatimah, ini biasanya dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kalau dia punya suami dan suaminya muslim, maka dengan dia murtad, spontan saat itu juga pisah dengan suaminya. Gak usah dicerai, gak usah ditalak, sudah selesai hubungan suami istri. Tidak lagi menjadi istrinya. Tentang anak-anaknya, anak-anak tidak ada ikut sangkut pautan dengan siapapun, baik ayah yang murtad maupun ibu yang murtad. Anak tetap muslim, anak tetap mu'min. Nah, banyak pembahasan tentang warisan. Apakah kafir mewarisi seseorang yang muslim, atau sebaliknya muslim mewarisi orang tua yang kafir? Pembahasan panjang di kitab fikih. Yang jelas mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga iman kita, menjaga akhlak kita, menjaga takwa kita. Takwa.